Setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh Fiona, Davin memutuskan untuk tidak jadi masuk ke ruangan Gaisan. Dia memilih untuk menunggu Fiona yang di ruangannya saja. "Aku sudah di ruanganku, cepat selesaikan urusanmu." Pesan Davin yang langsung terkirim dan dibaca oleh Fiona. Wanita cantik itu bahkan langsung tersenyum saat membaca pesan Davin, sebuah senyuman yang terlihat begitu manis di mata Gaisan. Selama ini Gaisan mengenal Fiona sebagai wanita dingin seperti dirinya, bahkan jarang sekali dia melihat Fiona yang tersenyum. "Ini semua sudah ideal, setelah tim kita sama-sama rapat secara internal, kita bisa mulai melaksanakan proyek ini," jelas Fiona. Dia meletakkan ponselnya di dalam tas dan kembali membicarakan pekerjaan dengan Gaisan. Perubahan raut wajah Fiona dari senyum kemudian nampak serius lagi, malah semakin membuatnya terlihat mempesona, seolah tak ada yang bisa menebak apa yang bisa dilakukan oleh wanita ini. Gaisan menganggukkan kepalanya pelan, di antara kedua matanya yang terus menatap Fiona lekat. Tak berapa lama kemudian pembicaraan mereka usai dan Fiona pamit untuk pergi. "Kamu langsung pulang?" tanya Gaisan. Dia ikut bangkit dari duduknya berniat mengantar Fiona untuk keluar hingga sampai di ambang pintu. "Iya, tapi mau menemui Davin sebentar, dia sudah ada di ruangannya." Gaisan tersenyum kecil, jika sedang membicarakan Davin seperti ini Fiona jadi nampak ceria. Benar-benar seorang wanita dengan sejuta pesona. "Kamu tahu, kukira kamu adalah wanita kaku yang tidak bisa tersenyum, tapi ternyata aku salah." Fiona mencibir. "Kamu tahu, kukira kamu adalah pria dingin dan kaku, ternyata benar," sahut Fiona. Keduanya terkekeh hingga tak sadar jika mereka sudah keluar dari ruangan itu. "Davin merubahmu begitu banyak, tapi itu perubahan yang bagus, membuat karyawanmu tidak takut lagi. Dan kurasa, kamu juga harus menemukan seseorang yang bisa merubah sifat dinginmu itu, mungkin seorang gadis muda yang ceria." Gaisan mengedikan bahu, tak tahu lagi harus menanggapi apa ucapan Fiona itu. Dan diakhiri dengan tawa kecil Fiona. Akhirnya mereka benar-benar berpisah. Gaisan bahkan melihat secara langsung saat Fiona masuk ke ruangan sang adik, lalu setelahnya dia kembali masuk ke ruangannya sendiri. Davin sudah menunggu kekasihnya itu datang. Dia menyambut dengan senyuman dan kedua tangan yang direntangkan, ingin Fiona segera mendekapnya erat. "Padahal tadi pagi udah celap-celup ya, tapi sekarang masih kangen aja," ucap Fiona setelah memeluk kekasihnya erat, menghirup dalam-dalam aroma tubuh sang kekasih yang bau keringat, tapi dia suka. "Mana tisuenya?" tanya Davin seperti merengek, dan Fiona langsung memukul dadanya pelan. "Ih, malah tisue yang ditanyain, tunggu lulus kontrak dulu, cerita kita ini baru anu-anu," jawab Fiona dengan menggerutu. Dan Davin hanya tersenyum lalu mengangkat tubuh sang kekasih dan didudukannya di atas meja. "Sayang, aku tidak suka melihatmu dengan Gaisan." "Ah, katanya kalau lagi gini gak suka ngobrol, kok malah ngomong gitu. Katakan, kamu akan menjaga jarak dengan Gaisan." "Iya sayang." Mereka duduk bersama di sofa, meminum air dingin yang tersedia di sana. "Sayang, pernikahan impianmu seperti apa?" tanya Davin. Dia duduk dan meminta Fiona membaringkan kepalanya di pangkuan. Ingin memanjakan kekasihnya agar tidak berpaling pada pria yang lebih dewasa dibanding dirinya. Dan Fiona menurut, kini dia tidur di sofa itu dan menjadikan kaki Davin sebagai bantalan. "Dulu, aku ingin pernikahanku digelar mewah, aku jadi ratu sehari. Tapi sekarang tidak lagi." "Kenapa? Kamu malu karena pangerannya lebih muda daripada kamu? Kenapa selalu itu yang kamu cemaskan? Aku bahkan sudah memberikan semuanya kepadamu, kenapa kamu masih ragu?" jawab Fiona. Dari bawah sini dia menatap lekat kedua netra sang kekasih. "Maaf, aku hanya kurang percaya diri untuk bersanding denganmu." "Sama, aku juga seperti itu. Saat aku melihatmu bersama Dinara, aku merasa kalian lebih cocok untuk bersama." Hening. Davin tidak menjawab dengan kata-kata, dia malah menunduk dan mengecup sekilas bibir sang kekasih. "Ayo berhenti membicarakan tentang umur kita, tunggu saja sampai kamu lulus dan kita menikah," ucap Fiona dan Davin tersenyum. "Maaf, kalau aku jadi posesif, tidak bisa melihatmu dekat-dekat dengan pria dewasa," Gaisan contohnya. "Aku juga minta maaf, aku juga tidak suka melihatmu dekat-dekat dengan teman wanitamu, termasuk Dinara." Keduanya terkekeh, ini cinta yang menyiksa, namun selama mereka masih berdua, mereka akan bisa melewatinya. Hari berlalu. Fiona dan Gaisan sering bertemu, juga Davin dan Dinara yang jadi semakin akrab. Meski sudah menjaga jarak, selalu ada saja yang mempertemukan mereka. Lama-kelamaan jadi terbiasa seperti ini.
Sesekali Davin dan Fiona pun mulai berbohong satu sama lain. Mengatakan dengan siapa padahal dengan siapa. Seolah mereka sama-sama menanam bom waktu yang kapanpun siap meledak. Kini Davin sedang sibuk-sibuknya di sekolah, dia mulai ada belajar tambahan untuk ujian nasional. Dan hal itu tentu saja membuat waktu bertemunya dengan Fiona berkurang. Apalagi kini Fiona pun tengah sibuk dengan pembangunan mega proyeknya bersama Gaesan. Jam 9 malam, Fiona baru merebahkan tubuhnya di atas ranjang, dengan tubuh yang sudah lelah tak karuan. Tiba-tiba perhatiannya teralihkan saat mendengar pintu kamarnya diketuk. Dania datang dengan membawa segelas susu hangat, agar sang anak bisa tidur dengan nyenyak malam ini. "Kamu sibuk terus sekarang, pulang malam terus." "Mama nggak suka," ucap Dania, dia tak tega melihat anaknya sibuk. "Abis proyek ini selesai santai-santai lagi koma." Fiona pun meminum susu pemberian sang ibu. Dinara juga sibuk, pulang sore terus gara-gara ada les. Tadi supir yang jemput mobilnya macet, untung ada Davin yang anterin dia pulang. Selepas Dania keluar dari kamarnya, Fiona langsung mengambil ponsel di dalam tas. Sudah ada pesan dari Davin di sana dengan pesan penuh perhatian. "Langsung tidur sayang, mimpikan aku." Tapi hati Fiona yang sedang diselimuti rasa cemburu tidak mengindahkan itu, dia langsung membalas menuju intinya kekesalannya. "Tadi sore mengantar Dinara pulang, kenapa tidak memberi tauku? Berapa kali aku bilang aku tidak suka melihat kedekatan kalian." Setelah mengirim itu Fiona membanting ponselnya di atas ranjang dan segera pergi ke kamar mandi untuk mandi. Menggunakan air hangat agar tubuhnya lebih rileks. 15 menit kemudian dia keluar dari sana dan mendapati ponselnya yang berdering. Ada panggilan dari Davin namun dia sungguh enggan untuk menjawab. Bawaannya kesal saja, dan dia paling benci merasakan hal ini. Tanpa pikir panjang Fiona langsung menolak panggilan itu dan melihat banyak pesan masuk dari Davin. "Hari sudah sore sayang, sebentar lagi hujan karena itu aku mengantar Dinara pulang." "Itu bukan suatu hal yang penting karena itu aku tidak memberi taumu." "Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi." Dan masih banyak pesan lainnya lagi tapi Fiona memilih tidak peduli. Bahkan saat Davin kembali menghubunginya Fiona pun kembali menolaknya. Dan mengirim pesan sesingkat mungkin. "Aku lelah." Dan pesan singkat itu mampu memporak-porandakan Davin di ujung sana. Tak peduli ini jam berapa, Davin segera keluar dari dalam kamar dan turun menuju garasi. Mengendarai motor sport miliknya dan dia menuju mansion Fiona. Nyaris jam 10 dia sampai di rumah kekasihnya itu dan mengetuk pintu. Salah satu pelayan membukakannya dan menatap bingung. "Tuan Davin," sapanya cengok, "malam-malam begini kekasih salah satu nonanya datang." "Bik, tolong panggil Fiona, saya tunggu di sini." "Baik tuan." Tapi yang keluar bukanlah Fiona, melainkan ayahnya, Gunawan. "Vin, sini masuk." "Malah di luar," ucap Gunawan karena Davin berdiri di teras mansion dengan gelisah. "Ayah," sahut Davin lalu salim, yakini dia sudah memanggil Gunawan dengan sebutan ayah, pun Dania sudah dia panggil mama. "Kenapa malam-malam datang ke sini?" tanya Gunawan saat mereka sudah duduk di ruang tamu mewah itu. Ruang tamu di mansion ini mampu menampung 10 orang dan mereka hanya berdua saja. "Biasa ya," nyonyanya marah. Gunawan terkekeh, urusan seperti ini dia pun harus mengetahuinya. Tapi dia bersyukur, saat anaknya sedang marah Davin dengan sukarela datang kemari untuk menyelesaikannya tak peduli jika waktu sudah semakin larut. "Fiona kalau marah mengerikan, saya saja tidak berani." "Semoga berhasil ya," ucap Gunawan. Setelah itu, Fiona datang ke ruang tamu dengan wajahnya yang ditekuk. Gunawan pun pergi dari sana dan membiarkan keduanya untuk bicara. Wajah masam Fiona semakin terlihat cantik di mata Davin. Apalagi saat melihat Fiona mengikat rambutnya asal-asalan seperti itu, membuatnya gemas ingin merapikan, lalu menyesap lehernya. "Fiona, maafkan aku," ucap Davin. Fiona enggan duduk karena itulah Davin yang menghampiri hingga mereka berdua berdiri saling berhadapan. Davin hendak menyentuh lengan kekasihnya, namun dengan segera Fiona tepis. "Sudahlah, aku lelah, lebih baik kamu pulang," tolak Fiona. Melihat Davin datang kekesalannya malah semakin menjadi-jadi. Dia benci sekali. Fiona bahkan hendak masuk dan meninggalkan Davin, namun dengan cepat Davin menahannya. "Jangan begini. Begini bagaimana? Harusnya katakan kalau tidak ingin bersamaku lagi. Jangan selingkuh." "Siapa yang selingkuh? Kamu." "Astaga Vio, aku cuma antar Dinara pulang tidak lebih." "Itu katamu, tapi siapa yang tahu isi hatimu?"
Ya ampun Fiona, ini masalah sepele, kenapa bicara seperti itu? Hah? Sepele? Baiklah, kalau begitu besok aku akan pulang bersama Gaisan. Amarah Davin mulai terpancing, namun sekuat tenaga dia tahan. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Sudahlah, berhenti bicara. Lebih baik kamu pergi. Baiklah. Ayo kita pergi. Putus Davin. Dia lalu menarik paksa Fiona agar mengikuti langkahnya yang keluar dari mansion. Kini Davin dan Fiona sudah berdiri di halaman mansion, berdiri persis di sebelah motor milik Davin. Davin pun melepaskan jaketnya dan memasangkannya pada Fiona. Aku tidak mau pergi. Fiona masih berontak, bahkan enggan memakai jaket itu. Jaket yang mungkin juga tadi dipakai oleh Dinara. Tapi Davin tidak peduli, tiap Fiona ingin masuk dia akan mencekal tangannya, pun memaksa Fiona untuk memakai jaketnya. Lalu dengan segera pula Davin memasangkan helm yang sudah dia bawa, helm yang khusus dia beli untuk Fiona andai mereka menggunakan motor ini bersama. Namun Fiona pikir ini pasti helm Dinara, karena dia tidak pernah naik motor Davin. Aku tidak mau pakai helm ini. Ini pasti helm Dinara kan? Bukan, ini helmmu. Bohong. Naik. Tidak Davin. Tidak mau. Naik. Tidak mau. Jangan membuatku marah juga, cepat naik, ucap Davin dengan suaranya yang dingin. Mendadak Fiona pun diam dari membentak-bentaknya dan naik ke atas motor Davin dengan hati yang terus menggerutu. Saat Fiona sudah naik, Davin dengan segera melajukan motornya, keluar dari halaman mansion dan masuk ke jalan raya. Tapi Fiona masih setia menjaga jarak, dia enggan memeluk punggung yang tadi pasti sudah dipeluk oleh Dinara. Pegangan, titah Davin. Tidak mau. Davin segera rem mendadak hingga Fiona jatuh di punggungnya, lalu Davin menahan tangan wanita itu dan melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Fiona yang mulai merasa takut pun hanya mampu memeluk Davin erat, hingga entah di menit keberapa motor Davin akhirnya berhenti di pinggir pantai kota itu. Di sini sepi, hanya terdengar deru ombak malam. Penerangan pun hanya dari lampu jalanan dan beberapa kedai makanan di pinggir pantai. Turun, titah Davin lagi. Kenapa ke sini? Aku tidak mau turun. Karena di sini dingin, pasti bisa mendinginkan hati dan kepalamu yang sedang panas itu. Jawab Davin dengan kesal pula. Fiona mencebik, meski begitu akhirnya dia turun. Pasrah saat tubuhnya ditarik hingga sampai di bibir pantai. Davin menggenggam tangan kekasihnya lalu memeluk dari belakang. Fiona terpaku, hawa yang dingin membuatnya begitu nyaman di posisi seperti ini. Maafkan aku karena tidak memberitahumu tentang Dinara, aku hanya tidak ingin kamu marah, mana ku tahu kalau akhirnya jadi begini, ucap Davin dengan suaranya yang kembali lembut. Dia menjatuhkan dagunya di bahu sang kekasih. Tuh kan, lama-lama juga kamu jalan sama Dinara bilangnya nggak sama aku. Davin semakin memeluk Fiona erat. Maafkan aku salah. Memang salah, sudahlah ayo pulang. Vio, jangan seperti ini. Fiona yang berontak membuat dekapan Davin terlepas, kini mereka kembali saling berhadapan. Jangan menyiksaku, aku sangat mencintaimu. Lirih Davin. Cinta tidak seperti ini, bukannya nyaman tapi kamu selalu membuatku takut garis bawah M. Ucapan Fiona terhenti saat tiba-tiba Davin mencium bibirnya. Mendorong kuat namun tetap tak bisa lepas. Vin, jangan di sini, lenguh Fiona. Katakan kamu memaafkan aku, baru kita pergi. Ah, kamu jahat. Aku hanya sangat mencintaimu Vio, sumpah. Aku bisa melakukannya di sini andai kamu tidak memaafkan aku. Davin mulai melepaskan celananya, namun dengan segera Fiona tahan. Jangan gila. Ayo ke apartemen. Katakan dulu kamu sudah memaafkan aku. Iya. Iya apa? Iya aku sudah memaafkanmu. Tidak bohong. Tidak. Coba cium aku dulu. Fiona berjinjit, menggantungkan kedua tangannya di leher sang kekasih dan mulai mencium bibir tebal itu. Davin membalasnya. Jam setengah 12 malam, Davin dan Fiona baru sampai di apartemen. Davin dan Fiona saling mendiami tapi tangan mereka saling menggenggam erat sampai akhirnya masuk ke dalam kamar. Ayo cuci muka dulu, abis itu tidur, ajak Davin. Dia bahkan langsung melepas jaket yang Fiona kenalan, lalu menarik kekasihnya ini untuk bersama-sama ke kamar mandi. Aku mau kencing dulu, ucap Davin lagi, tanpa babi bu dia langsung kencing di toilet itu tak peduli jika Fiona melihatnya. Fiona hanya mendengus, lalu mencuci wajahnya di wastafel. Wajah yang lengket terkena angin pantai. Masih sibuk mencuci muka, tiba-tiba Davin memeluknya dari arah belakang. Vin, keluh Fiona, di antara sensasi aneh yang mulai dia rasa.
Jangan marah-marah, aku tidak bisa jika kamu marah. Aku tidak bisa tidur, tidak enak makan, belajar tidak fokus, semuanya kacau, ucap Davin dengan matanya yang sayu, menatap kedua mata sang kekasih dari pantulan mereka di dalam cermin. Fiona mencebik, tidak tahu harus menjawab apa, yang jelas hatinya masih saja merasa kesal. Sebulan lagi aku ujian nasional, belum lagi pekerjaan di kantor, aku bisa stres kalau marah-marah juga. Kenapa jadi kesannya aku yang salah, kamu yang mulai duluan? Iya maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Boleh antar Dinara, tapi bilang dulu ke aku, tiba-tiba aku tahu dari Mama Dania, siapa yang enggak marah. Iya aku salah, maafkan aku ya, pinta Davin. Sadar Davin sudah berulang kali mengucapkan maaf, Fiona pun coba meredam cemburunya, dia berbalik dan memeluk sang kekasih. Aku bukan marah, aku cemburu, desis Fiona. Aku tahu. Aku mulai berpikir Dinara memelukmu dari belakang, mengira helm itu milik Dinara, membayangkan kalian tertawa menghabiskan waktu bersama, bahkan berpikir Dinara juga memakai jaketmu. Iya, maafkan aku salah, potong Davin sebelum ucapan Fiona semakin ngelantur ke sana kemari. Padahal sumpah, Davin hanya mengantar dan tidak lebih. Bahkan tidak ada pembicaraan apapun selama mereka di atas motor. Dan itu pun tidak sendiri, di belakang motor Davin ada pula Danu dan Anjas. Setelah berbaikan di dalam kamar mandi akhirnya mereka keluar dan mulai berbaring di atas ranjang. Davin memeluk tubuh wanitanya erat. Cuma tidur aja. Nggak mau anu-anu? Tanya Fiona yang tidak mendapati pergerakan apapun dari sang kekasih, Davin malah memejamkan mata dan hanya memeluk tubuhnya. Jangan memancingku, aku sudah berjanji pada Ayah Gunawan untuk tidak menyentuhmu. Ya, sampai di apartemen tadi Davin langsung menghubungi Gunawan via pesan. Mengatakan jika malam ini dia dan Fiona akan menginap di apartemen, bukan hanya itu Davin juga mengatakan bahwa dia berjanji tidak akan menyentuh Fiona. Dan Gunawan menjawab iya, seraya mengirimkan emotikon jempol. Kalau aku yang menyentuhmu bagaimana? Tanya Fiona yang mulai bangkit dan menindih setengah tubuh sang kekasih. Aku ikhlas, jawab Davin pasrah dan keduanya terkekeh. Dan terjadilah celap-celup. Fiona, lenguh Davin, namun wanita yang dipanggil tidak dengar, sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Aku akan mengeluarkannya di dalam. Jangan. Tolak Fiona, dia bahkan langsung membuka matanya yang terpejam. Pokoknya keluar di luar, ucap Fiona lagi, di antara nafasnya yang terengah. Biar kamu hamil dan tidak marah-marah lagi, tidak menuduhku yang bukan-bukan dan tidak berpikir untuk mengakhiri hubungan kita. Davin, jangan. Janji dulu jangan marah-marah, semuanya kan bisa dibicarakan. Kenapa kamu jadi cerewet? Ini ceritanya lain, masalah genting. Iya, aku tidak akan marah lagi. Bagus. Selesai melakukannya mereka tinggal tidur nyenyak. Subuh datang. Kini Davin duduk di kursi meja rias dan Fiona menyisir rambutnya dengan sayang, Davin bahkan memeluk pinggang Fiona, dengan wajah yang tepat berada di depan sang kekasih. Malam nanti aku akan menemui kedua orang tuaku, ucap Davin. Mau bicara apa? Aku ingin menikahimu sekarang, resepsinya bisa nanti-nanti. Fiona terkejut, bahkan gerakan tangannya yang sedang menyisir pun terhenti, namun ucapan Davin itu mampu membuat hatinya berbunga pun dengan bibirnya yang tersenyum lebar. Benarkah? Iya. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa ingin menikahiku buru-buru? Ingin membuatmu segera hamil, mengikatmu dengan tali suci pernikahan. Aku tidak ingin kita jadi ragu. Aku ingin selamanya kita bersama seperti ini. Tapi aku tidak mau bicara dengan Papa Gunawan, hubunganku dengan dia tidak baik. Kamu cukup diam saja, setelah aku mengatakan pada kedua orang tuaku, aku akan mengatakannya pula pada Ayah Gunawan dan Mama Dania. Tidak usah lamaran, langsung menikah saja. Sungguh? Tanya Fiona dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Semakin berkaca-kaca lagi saat tiba-tiba Davin memasangkannya cincin di tangannya yang sedang memegang sisir. Davin mencuri cincin ibunya untuk melamar Fiona pagi ini. Cincin yang dia ambil sebelum malam tadi pergi ke rumah Fiona. Mereka tidak pernah bertengkar, sekalinya bertengkar Davin sangat takut Fiona mengucapkan kata putus. Karena itulah, sebelum hal buruk itu terjadi, pagi ini Davin melamar Fiona. Fiona Gunawan, maukah kamu menikah denganku? Kedua netra Fiona berkaca-kaca, dia menatap lekat mata Davin yang terus menatapnya dalam. Dari tatapannya saja Fiona bisa melihat banyak cinta di sana. Tanpa perlu pikir panjang, Fiona langsung menganggukkan kepalanya.
Iya, aku mau, balas Fiona dengan malu-malu, wajahnya terasa panas, ia yakin kini kedua pipinya sudah merona. Mau apa? Mau dianu? Tanya Davin, dia juga mengedipkan sebelah matanya genit. Dan Fiona langsung memukul pundaknya, ih. Kesal Fiona dengan nada manja, dan Davin suka sekali melihatnya. Di matanya kini Fiona seperti kucing yang menggemaskan. Mau apa? Rengek Davin pula, dia ingin mendengar dengan jelas. Aku mau menikah denganmu. Mendengar itu Davin tersenyum, lalu mencium tangan kanan Fiona yang sudah terpasang cincin milik sang ibu. Percayalah padaku Vio, aku akan jadi suami yang baik untukmu. Dan saat kita memiliki anak nanti, aku juga akan jadi daddy yang baik. Fiona meleot, meleleh sampai tak bisa berkata apa-apa, hanya sedikit menunduk dan mencium bibir yang sedari tadi berkaca manis. Vin, jangan lagi nanti kita telat, ucap Fiona. Vin, Fiona coba mengingatkan, coba membuat kekasihnya sadar. Nanti malam saja, ucap Fiona lagi. Di mana? Nanti malam belum tentu kita bertemu. Nanti malam kita menginap di sini lagi. Benar. Iya jawab Fiona. Namun selesai bersepakat, membuat Davin rela melepaskan tubuh seksi itu. Setelah membuat tanda merah, buat Fiona bisa bernafas lega. Tawa kecil Davin menutup pembicaraan mereka pagi ini. Davin tidak mengantarkan Fiona ke kantor, karena Joe dan Ron sudah membawa mobil Fiona ke apartemen ini. Ron, katakan pada mama nanti malam aku menginap lagi di apartemen, ucap Fiona sebelum dia masuk ke dalam mobil, sementara Davin sudah lebih dulu pergi ke sekolah karena jaraknya lebih jauh, sementara Fiona dekat sekali dengan kantornya. Baik Nona, jawab Ron patuh, namun Joe malah mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau Nyonya tanya kenapa, kami harus jawab apa Nona? Tanya Joe dengan polosnya, buat Fiona ingin sekali menjitak kepala Joe. Katakan saja kalian tidak tahu, begitu saja harus ditanya, jawab Fiona dengan kesal. Dan Joe tidak bisa berkata apa-apa lagi, selain mengangguk patuh. Fiona pergi sementara Joe dan Ron langsung mengikuti. Mereka berdua harus memastikan Fiona aman sampai di kantor. Setelahnya mereka akan berjaga di rumah, kini Fiona sudah tidak diawasi secara intensif, karena nona mudanya ini tidak lagi membuat Gunawan cemas, apalagi semenjak ada Davin. Gunawan percaya bahwa Davin akan menjaga anaknya dengan baik. Apalagi status Davin yang merupakan anak keluarga terhormat, Alteza.